Stop. Mungkinkah pengabdian masyarakat atau KKM itu berpengaruh utama gender? Ya sangat mungkin dan wajib. Nah, kebetulan saya baru dapat buku ini yang menjelaskan atau mengingatkan saya pada instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh utama gender dalam pembangunan nasional, yang waktu itu presidennya adalah Abdurrahman Wahid. Bagaimana teman-teman kalau kemudian Anda sedang KKM dan kemudian ini wajib diimplementasikan karena ini adalah instruksi presiden termasuk dalam fasilitasi dengan pemerintahan desa. Nah, yang penting adalah apakah tokoh penggerak lokal atau partisipasi warga itu hanya laki-laki atau hanya perempuan, atau Anda tidak berpikir bahwa yang harus Anda organisir itu adalah tokoh laki-laki saja atau tokoh perempuan saja atau laki-laki dan perempuan di masyarakat. Kalau Anda tidak terpikir, itu artinya Anda belum responsif gender. Oleh karena itu, dalam menggerakkan masyarakat dan mencari tokoh-tokoh yang kemudian Anda ajak bicara, itu harus ada dua. Ini namanya data pilah. Siapa laki-laki dan siapa perempuan. Kalau Anda hanya mengumpulkan tokoh laki-laki dan hanya mendengarkan tokoh laki-laki, maka suara perempuan akan terabaikan. Demikian halnya kalau Anda hanya mencari tokoh perempuan dan kemudian mendengarkan dan berdiskusi dengan tokoh perempuan, maka yang laki-laki bisa jadi tidak mendengar. Nah, dua suara ini wajib dikomunikasikan dan mereka diharapkan untuk bisa berpartisipasi bersama-sama antara laki-laki dan perempuan, karena suara laki-laki dan suara perempuan memiliki power yang berbeda. Kalau itu tidak dipertemukan, maka akan menjadi namanya peminggiran, saling menegasikan antara sudut pandang laki-laki dan sudut pandang perempuan. Tetapi kalau diintegrasikan bersama, dikomunikasikan bersama, maka mereka bisa saling menimbang. Tapi itu pun tidak cukup. Apakah kita kemudian bisa memahami bagaimana perspektif mereka benar-benar adil dan setara? Itulah yang kemudian penting di dalam KKM atau pengabdian masyarakat, termasuk partisipasi. Karena apa? Boleh jadi banyak kemudian yang diajak berpartisipasi atau berani berpartisipasi itu hanya laki-laki, karena di ruang publik itu biasanya milik laki-laki, atau yang berpartisipasi hanya perempuan, karena misalnya Anda hanya mengorganisir perempuan saja di suatu desa. Ini